Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis ingin bahas knalpot soalnya itulah, lihat nggak depan itu pakai knalpot gitu ya, knalpot popokan mungkin ya. Ya laki-laki ya, namanya knalpot kayak gitu itu ya, nggak jaminan ngasih akselerasi kencang. Iya memang sih, mas depan ini lebih berat dari penulis kayak ini, sehingga ya lihatlah akselerasi ini ngalah dengan motor penulis yang kebetulan sudah sembuh penyakitnya, yang ternyata kena knalpot. Knalpotnya bumpet karena penyok. Penyok kena batu, penyok kena batu pas di bawah anak. Nah, karena motor penulis sudah sembuh ya, performanya wis balik sip lagi. Walau olinya sekarang lagi pakai oli yang ya nggak begitu bagus ya, karena harus tambahin minyak pekatul baru bisa halus. Hari kedua ya, oli gas oli 4T. Oli langka, oli 25.000 per 800 ml. Mudah sekali penulis ngikutin tarikannya motor depan ini. Bukan yang kiri sih, yang kanan. Knalpot racing ini menurut penulis bikin performa motor itu berkurang, karena ya apa ya, untuk pasang knalpot racing itu perlu penyesuaian bagian lain-lain. Nggak bisa apa jenenge seenaknya ya. Pengalaman penulis sendiri ketika knalpotnya penyok itu ya bisa jadi pengalaman lah ya. Pengalaman apa? Pengalaman bahwa ya knalpot itu nggak begitu banyak berpengaruh. Nggak begitu banyak ya, walau memang 0-100 nya jadi lambat banget ya. 0-100 apa ketika knalpot penyok itu jadi piro 20 detikan dari biasanya 17 detikan. Memang pengaruh ya kalau sudah kecil banget, tapi di sisi lain ya, ketika dipakai adu dengan motor lain ya, kecepatan sebelum 100, karena kalau knalpot penyok itu yang terpengaruh adalah tarikan atasnya. Dah lambat motor itu, padahal akselerasinya tuh lambat ya. Jadi kalau knalpot penyok itu yang terpengaruh terutama di RPM atas, di atasnya 80 ya, 90-an lah. Tapi di selain itu akselerasi buanter masih tetap. Jadi 20 detik itu karena yang RPM atasnya molor. Kalau akselerasinya cuma 0 sampai 80 mungkin nggak banyak berubah. Padahal knalpotnya penyok. Knalpot penyok, penyok sampai kira-kira udara yang lewat ke knalpot itu kira-kira cuma sisa separuh itu gitulah ya. Sayang penulis nggak ngerekam banyak ya videonya, pokoknya ketok penyok ya. Jadi kalau penyok aja performa motor masih lumayan, top speed masih bisa 108, 105 ya, padahal knalpotnya penyok. Nah knalpot dibuat makin besar apa ya makin kencang juga ya, nggak selalu. Memang sih setelah knalpot diperbaiki performa motor penulis kembali,
Tapi untuk feelingnya penulis sendiri nggak terlalu merasakan ya, nggak bisa begitu merasakan bedanya kalau dari feeling ya. Dan seringnya kalau pakai knalpot apa jenengnya yang bermasalah kayak gitu, yang asal dipasang asal kencang, asal berobok gitu ya, kendaraan malah jadi pelan. Penulis selama ini ya nggak pernah ketemu mau NMAX atau Aerox yang makin kencang setelah knalpotnya itu racing. Pasti Pak lebih lambat seperti itu ya. Karena ya untuk bisa menghasilkan performa maksimal, semua bagian komponen mesin itu harus yang ukurannya pas. Knalpot walau mungkin pabrikan nggak ngasih yang optimal, biasanya sudah mendekati optimal. Jadi kalau dibuat sangat besar, sangat ngeblong, yang terjadi adalah tenaga malah berkurang. Jadi bukannya malah makin sip, tapi malah makin nggak sip. Tenaga cuma baru keluar ketika kecepatan 90 ke atas. Tapi ya itu pun ya kembali lagi pada setelan yang lain-lain. Karena kalau kondisinya masih standar, setelan bahan bakar masih irit, ya nggak akan, tenaga itu akan meningkat. Bahkan top speed pun ya bisa aja malah turun kalau misalnya campuran bahan bakarnya tidak mendukung. Jadi ya itu tadi lah ya, knalpot penyok, motornya masih bisa kencang. Knalpot besar ya nggak tentu bikin makin kencang. Efeknya itu nggak sebesar yang dijanjikan lah ya. Baru kalau yang lain-lain dirubah, itu knalpot juga harus dirubah, karena setelan tiap komponen itu harus pas. Jadi perlu ada keseimbangan. Kalau pasokan keluarnya segini, maka ya campuran bahan bakarnya harus segini gitu. Yang terutama mungkin ya kalau dari motor ya dari setelan noken as paling nggak harus dirubah, setelan injektornya, setelan intake-nya. Jadi harus komplit ya. Dan yang melakukan juga harus yang ngerti. Kalau yang melakukan sembarangan ya hasilnya nggak akan bisa maksimal. Nggak cuma knalpot itu, bagian inputnya, bagian bahkan busi sekalipun, filter dan lain-lain lah ya. Makanya itu harus kayak pakare gitu ya. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.